Halo semua, aku Sandra dan aku 19 tahun. Pernahkah orang yang kamu tidak sukai jatuh cinta denganmu? Ini buruk dan lebih tepatnya menjijikan ketika cinta yang tertolak lalu mulai membalas dendam dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana keluargaku hampir ditendang keluar dari rumah dan aku hampir ditendang dari universitas karena satu candaan bodoh. Sesuatu yang kamu harus tahu tentangku adalah aku seorang gadis pemalu. Aku di jurusan psikologi. Orang tuaku sangat pelit yang menghitung setiap koin. Dan aku memiliki seorang teman, Larry, yang adalah seorang gadis pesta gila, dan dia ingin menyeretku untuk kerja di camp anak-anak. Sebenarnya itu adalah ide bagus, karena aku membutuhkan uang untuk membayar orang tuaku kembali dan menghitung uang kuliahku. Tapi di sana ada sebuah masalah. Aku harus mendapat referensi karakter dari Profesor Antonin yang... Pertama, dia pemarah. Kedua, dia membenci grupku, karena mereka suatu kali melakukan parodi tentangnya saat Halloween. Dan di atas itu, aku hanya memiliki 2 minggu untuk melakukannya, karena maka itu akan terlalu terlambat, dan aku tidak akan disertakan di camp. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan itu, Sandra. Lagi pula, kamu tahu apa? Kita telat ke kelas terakhirnya. Aku tidak akan telat jika aku sendiri. Tapi Larry menunda tugasnya sampai hari terakhir, lalu meminta bantuanku. Dan kita berakhir menghabiskan sepanjang malam untuk itu. Dan tentu saja kita ketiduran. Profesor Antonin menolak untuk membiarkan kami masuk dan menendai kami berdua absen. Pernahkah kamu dihukum tidak adil oleh gurumu? Aku rasa semua orang memiliki pengalaman ini. Tapi aku marah pada Larry. Kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu? Dia berkata dia bisa mengatasi masalahnya dan setelah kelas, dia masuk ke kantornya. Aku berharap Larry akan sukses. Dia cantik dan memukau. Dan guru pria akan menyukainya. Tapi tidak, dia dilempar keluar dan bahkan diancam bahwa dia tidak akan menerima sama sekali tugas kami. Sebuah pertanyaan bagus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seketika Larry menyenggolku dan berkata sebuah hal gila. Seperti, "Hey Sandra, apa kamu menyadari cara dia melihatmu?" Maksudku, ya Larry, aku melihat bagaimana caranya melihatku. Seperti penjelmaan dari iblis pada domba tak bersalah. Tidak, kamu tidak mengerti. Dia sangat menyukaimu. Apa? Itu tidak mungkin. Tentu saja Larry lebih mengerti tentang orang daripada aku. Tapi Profesor Antonin menyukaiku. Tidak. Larry mencoba untuk meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Dan bahwa itu akan berfungsi untuk kami karena aku bisa menemuinya di kafe, bicara padanya, memukaunya dan lalu dia akan mengacuhkan rangkaian perintahnya dan melakukan apapun yang aku inginkan. Aku berusaha membuktikan pada Larry bahwa itu ide yang buruk. Tapi sialnya, pengawasku dari administrasi camp menghubungiku dan bertanya bagaimana keadaanku. Dia jelas sangat gugup dan berkata bahwa aku harus bergegas. Teman satu grupmu sudah... Tuhan, apa mereka semua tidak menyadari betapa rumitnya itu? Tapi sepertinya aku harus menjadi bagian dari rencana Larry dan berusaha untuk menggoda profesorku. Semua di kalimat ini terdengar salah, tapi aku tidak memiliki pilihan, bukan? Larry dan aku diam-diam mengikuti Antonin dan menemukan berikut. Pertama-tama, dia memakan malam sendiri. Jadi kita tidak akan memiliki saksi mencurigakan. Kedua, dia pergi ke kafe yang sama dengan roti murah dan enak. Ketiga, dia terlihat bingung dan liris saat dia sendiri. Apa dia benar-benar jatuh cinta padaku? Dan kita berhasil memikirkan rencananya dengan seksama. Dan di waktu luangku, orang tuaku datang dari pinggiran kota untuk mengunjungiku. Aku berpakaian cantik dan mengajak mereka ke restoran favoritku. Ayah dan ibu cukup kebingungan dan tidak bisa bicara. Dan lalu ayah akhirnya memberitahuku bahwa uang mereka hilang. Dan mereka hampir tidak bisa mencari uang untuk biaya kuliahku. Aku bingung. Aku tidak tahu bahwa orang tuaku sangat buruk dengan uang. Tuhan, mungkin mereka membutuhkan bantuanku. Tapi aku akan bekerja di camp anak-anak. Ini jelas akan membantu kami. Aku memberi mereka senyum kecil, memeluk mereka, dan berkata bahwa itu oke. Dan aku mendapat pekerjaan. Tentunya itu hanya untuk musim panas, tapi itu tetap sebuah pemasukan. Ibuku menangis dan ayahku meraih tanganku, dan berkata bahwa aku melakukan hal yang hebat, dan mereka sangat bangga padaku. Aku sangat tersentuh dan aku memeluk ayahku lagi. Tapi sekarang aku tidak bisa keluar dari situasi ini. Aku harus mendapatkan pekerjaan ini, dan sebelum itu, referensi karakter dari Profesor Antonin. Jadi mengenakan makeup mewah dan gaun paling elegan, Sandra yang pemalu pergi memburu hati orang lain. Pernahkah kamu menggoda seorang pria? Atau anak laki-laki? Aku tidak pernah menarik perhatian seseorang.
Dan sejujurnya aku tidak ada ide bagaimana melakukannya. Mungkin aku butuh tertawa dan tersenyum lebih sering? Aku tidak tahu. Aku datang ke kafe favorit Antonin, mengambil meja yang paling menguntungkan, dan mulai melihat keluar jendela dengan romantis. Aku beruntung bahwa tempat ini tidak populer. Aku hanya mendapat segelas kopi, dan aku tahu pasti dari siapa itu. Aku dengan elegan duduk di meja Profesor Antonin. Dia bahkan imut. Aku tidak pernah memikirkannya dari sisi ini. Kita mulai berbicara. Aku menggodanya dengan tegas. Dan lalu ketika aku mulai membicarakan pelajaranku, dia melihatku untuk beberapa saat dan bertanya, "Alice?" Aku tidak berharap dia akan terdengar begitu terkejut. Dia tidak senang. Itu seperti bumi telah jatuh di bawah kakinya. Aku tidak bisa berbohong padanya, dan aku tidak mau. Jadi aku berkata padanya aku adalah Sandra Alice. Dia terdiam, bangun, dengan dingin berkata, "Usaha bagus," dan pergi. Itu adalah bencana. Aku tidak berpikir dia akan merasa tersinggung seperti itu. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Dan lalu keesokan harinya aku dipanggil ke kantor dekan dan menginformasikan keluhan Profesor Antonin tentang perilaku menyimpangku. Dan sekarang aku akan dikeluarkan. Aku tidak bisa mengatakan pembelaan apapun. Aku pecah dalam tangis dan pergi ke Larry. Dia pintar, jadi dia jelas akan menolongku. Tapi dia tidak ingin melakukannya. Aku mendengar kata-kata yang tidak kuharapkan dari seorang teman. Dia berkata itu adalah kesalahanku. Aku seharusnya bertingkah lebih hati-hati. Dia tidak bisa mengorbankan reputasinya. Aku berpikir Larry akan menolakku, tapi bukan mengkhianatiku. Dia bahkan tidak meminta maaf karena membuat kesalahan dari observasinya. Hancur, aku memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, untuk meminta bantuan orang tuaku. Aku berkata pada mereka tentang masalah di universitas dan mereka bergegas untuk menyelamatkanku. Seperti ayah dan ibu sesungguhnya. Aku sedikit senang dengan keputusan mereka, tapi hanya sedikit. Kenyataannya adalah aku tidak mengatakan usahaku untuk menggoda Profesor Antonin. Ya, ini adalah hal yang penting, tapi aku tahu mereka akan menghakimiku. Aku hanya tidak bisa memberitahu mereka. Itu akan menghancurkanku. Tapi ada satu lagi. Aku tahu bahwa mereka akan menggadaikan rumah untuk menyelamatkanku. Dan aku tahu bahwa keluarga kami tidak memiliki uang lagi. Dan aku tidak akan bisa membayar mereka kembali untuk uang kuliahnya atau untuk penembusanku. Ayah memutuskan untuk bicara pada dekan tentang situasi ini. Tapi aku takut bahwa dia akan menemukan kebenarannya. Jadi aku berusaha untuk menghentikannya. Tapi dia tidak mendengarkanku dan ingin untuk membelaku. Lalu aku bergegas ke universitas menggunakan jalan lain. Aku harus ke kantor dekan sebelum ayahku. Tapi aku terlambat. Aku terjebak macet, meninggalkan mobilku dan berlari. Ketika aku sampai di universitas, aku melihat ayah berdiri di sebelah Profesor Antonin, yang menyerahkannya dokumen pengeluaranku. Dokumenku! Ketika Profesor Antonin melihatku, dia bersungut dan bertanya, Apa kamu menggunakan semua cara untuk bisa tetap di sini?" Aku tidak menjawab. Dia berbalik dan pergi. Ayah bertanya padaku apa yang terjadi, dan aku masih tidak bisa memberitahunya yang sebenarnya. Itu dia. Aku ditendang dari universitas. Tentu saja aku bisa diterima kembali. Tapi siapa yang akan mengembalikan reputasiku? Di mana aku akan mendapat uang untuk kuliahku? Di mana aku akan bekerja tanpa pendidikan yang lebih tinggi? Menjadi tukang bersih-bersih? Hebat! Ini apa yang aku impikan setelah sekolah. Aku mengemas semua barangku dan akhirnya memutuskan untuk menghampiri Profesor Antonin. Hanya ingin memberitahunya bagaimana ia menghancurkan hidupku. Aku menyentuh pintu kantor, tapi aku mendengar suara Larry. Aneh. Apa dia tidak mendapat referensi karakternya? Aku berhenti di pintu dan mendengar sesuatu yang membuatku terdiam. Sekarang Larry duduk di depan Profesor Antonin, menangis dan mengadu bahwa dia tidak bisa membayar uang sekolah, dan memintanya untuk referensi karakter untuk campnya. Omong kosong apa ini? Aku tahu dia kaya. Oh Tuhan, dia hanya mengambil ceritaku, dan sekarang dia mencoba untuk menghaluskan gurunya. Aku tidak menanggapinya. Aku masuk ke kantor dan dengan tegas berkata, "Dengarkan aku." Dan aku memberitahunya semua yang kuketahui. Bagaimana Larry membujukku untuk menggodanya. Bagaimana dia sekarang berbohong di depan muka guru, dan bagaimana malunya aku terlibat dalam ini. Larry berusaha membungkamku. Aku pikir dia bisa. Tapi Profesor Antonin menyuruhnya diam, mendengarkanku dan berkata, "Oke, sekarang aku mengerti." Aku tidak berpikir itu akan berhasil. Profesor Antonin menarik pernyataannya dan meminta maaf padaku. Orang tuaku tidak harus menggadaikan rumahnya. Dan terlebih lagi, aku menerima sebuah referensi karakter yang positif dari profesor.
Dan sekarang aku bisa pergi ke camp musim panas dan sedikit menolong orang tuaku untuk keluar dari lubang finansial. Subscribe ke channel kami, kirimkan cerita hidupmu yang menarik, like dan bagikan video kami. Terima kasih atas perhatianmu. Bye!